Karena dia tidak tahu Pak Idris sukanya apa. Pak Idris sukanya Kopi. kopi Dan tanpa gula. tanpa gula. Karena kalau nanti pakai gula, nah ini coba ini. Iya. Coba Pak. Wah, lumayan Pak. Ya, rasanya manis. Iya. Karena saya melihat kamu. Oh iya. Karena saya melihat kamu, jadi kan rasanya ini manis. Dan karena saya sedang ngadonan, maka ini saya singkirkan supaya tidak kebablasan. Maaf ya, juga ya, kan gojek ya, gara-gara itu. Santai saja. Santai aja. Kan banyak produk, banyak apalagi varian kopi tadi. Ya. Tadi Pak Idris saja punya varian terbaru yaitu kopi rempah. Iya. Terus banyak sekali, mungkin kalau kita keluar di jalan UMK sendiri, itu sederet ini udah banyak sekali kayak kedai-kedai yang bahkan lebih dari 3 kedai mungkin Pak, Iya. itu sama semua produknya kopi gitu. Iya. Terus gimana strateginya biar ini tuh punya nilai jual lebih gitu Pak, daripada pesaing-pesaing yang lain kayak gitu mungkin Pak. Oke, jadi sebenarnya itu kan yang pertama, orang beli kopi itu beli apa sih? Pertanyaan yang pertama. Kalau sekarang sih menurut saya sendiri ya Pak, Iya. itu yang penting tempatnya estetik, bisa dibuat foto, dibuat posting ke media sosial. Itu kan berarti bukan yang asli mau kopi itu untuk diminum. Iya. Berarti kan suasananya yang Suasananya, dibeli, atmosfernya. gitu, ya, atmosfernya. Nah, maka di sini harus di perangnya itu adalah value added atau nilai lebih apa dari yang bisa ditawarkan kepada konsumen. Oke. Ya, jadi itu kuncinya ada di situ. Jadi kreativitasnya yang seperti apa? Mungkin semua kopi itu kalau secara garis besar kan Arabica sama Robusta, kan 2 itu aja. Nah, bagaimana satu termasuk adalah teknik di dalam untuk roastingnya, kemudian teknik di dalam penyajiannya, gitu ya. Bagaimana dan alat juga, gitu. Iya, Jadi macam-macam. alat yang seperti apa? Karena masing-masing akan berbeda. Jadi kalau kita melihat yang seperti itu, kemudian ini juga ada varian rasa. Kami sedang mengembangkan jadi rasa buah-buahan, fruit. Jadi ini sudah saya kembangkan di Rohtawu. Oh. Itu kopi dengan rasa 4 buah. 4 buah. Ya, anggur, kemarin apa ya? Anggur, stroberi, durian. Apel. Oh, durian. Ya, segala durian 4. Saya lupa yang satunya. Itu durian tapi kan musiman Pak. Ya. Jadi gak apa-apa Pak. Nggak apa-apa. Kan tidak harus durian dari sini. Oh iya. Durian itu tidak musiman, betul. Itu yang dari sini aja. Maka ada kreativitas bagaimana supaya durian itu tidak musiman. Teman saya tuh ada Pak. Dia anak Universitas Brawijaya juga. Iya. Itu kemarin menang di Jepang. Itu juga mengangkat tema kopi. Ya. Kayak gitu Pak. OMK sendiri kemarin kan sempat ada yang mengajukan proposal tentang kopi, terus tapi ternyata tengah jalan gagal juga ternyata. Terus mungkin ada kenapa bisa gagal, terus apa sih yang harus sebenarnya dilakukan biar gak gagal gitu. Wah, untuk analisis Iya. yang seperti itu saya tidak bisa asal kemudian ngomong saja. Saya harus tahu dari awalnya seperti apa, kemudian dia lakukan apa, sehingga tadi kunci kegagalannya ada di mana gitu. Saya tidak bisa kecuali saya membaca draftnya, kemudian dan lain sebagainya, sepengetahuan saya dan lain sebagainya. Karena banyak faktor yang bisa mengakibatkan yang seperti itu. Jadi, mohon maaf, saya tidak bisa untuk mengeneralisasi kalau kenapa di situ itu ya. Yang jelas adalah bahwa potensi kopi di Kudus gitu aja itu sebenarnya sangat besar dan sangat potensial. Karena, nah sekarang kita mau kemas di dalam apa? Iya. Kayaknya hanya sayangnya juga proyek pengabdian yang saya berikan ke Dikti untuk mengangkat kopi Rohtawu itu kemarin ditolak
tidak berhasil. Gitu. Sayangnya juga. Kalau itu bisa, insya Allah di UMK muncul 2 kopi, kopiku dan kopimu. Kopiku dan kopimu. Iya. Itu mereknya sendiri? Merek saya. Merek Pak Idris. Iya. Itu termasuk inovasi kan Pak. Iya. Terus ada peran mahasiswanya. Nah nanti Dalam bagian ini, nah, Pak. yang punya itu dulu mahasiswa saya. Saya bekerja sama dengan alumni. Oh, dengan alumni sendiri. Alumni S1, memang dia dari ini Agus Siswanto di tahu di sana, Agus ya kan. Iya Pak, siap untuk dikembangkan dan lain sebagainya. Tapi Tuhan atau Allah akan lain. Belum saatnya saya harus bisa bekerja sama dengan sana karena kemungkinan di sana kemarin pandemi gitu. Jadi saya masih sering, alhamdulillah, kuncinya adalah silaturahim. Jadi ketika mahasiswa sudah lulus itu masih kita bersilaturahim, berkomunikasi apapun gitu. Baik bertanya kemudian apa yang bisa kita kerjakan bersama. Selalu kuncinya seperti itu aja kalau saya. Jadi kebetulan kemarin saya memakai baju adalah Idris sebagai pengabdi gitu. Jadi pengabdian gitu, bukan Idris sebagai dekan. Karena saya bisa menggunakan insya Allah menggunakan tadi dengan di organisasi apa, saya menggunakan baju apa, mungkin akan berlainan. UMKM sendiri, terus juga kehidupan UMKM, itu kemarin BPS kan sudah mempublikasi bahwa Indonesia kena resesi, Pak. Ya. Apakah UMKM juga terdampak dari resesi itu sendiri? Tidak ada yang tidak terdampak. Iya. Semuanya terdampak. Tetapi alhamdulillah karena UMKM itu masih di dalam kategori yang cukup tangguh, artinya dia tidak badai itu tidak begitu dampak yang sangat nyata, tetapi semuanya terdampak. Seberapa pengaruh, Pak? Ya kalau pengaruh itu yang terukur gitu ya. Yeah. Kalau semuanya pengaruh yang terukur itu misalkan volume penjualannya itu bisa tinggal 40%. Berarti bisnis yang menguntungkan adalah UMKM Pak saat ini? Ya termasuk biasanya UMKM itu memang yang dari dulu menguntungkan, bukan saat ini saja. Okay. Dari dulu menguntungkan gitu. Sektor mana Pak yang paling punya potensi yang paling besar gitu dari UMKM yang lain? Masing-masing berbeda. Iya. Jadi kalau kita lihat di Kudus gitu aja. Jadi kita dekat aja ya. Iya, karena di Kudus itu kuliner itu paling jaya. Iya. Jadi dampak UMKM terhadap kuliner itu rasanya malah justru tidak berdampak. Kita coba lihat muncul kuliner yang cukup baru-baru itu banyak sekali. Banyak sekali, ya, Pak. berarti kan tidak terdampak. Tetapi harus kemudian diikuti lagi. Tadi kalau kaitannya dengan ekonomi kreatif adalah kreativitas. Jangan hanya mengandalkan offline saja. Ya, kuliner yang kedua itu adalah mereka yang selain selain dirian adalah pakai online. E-commerce. Itu, ya kan. Wah, semester piro tau gak? Semester 3 saya, Pak. Wah, semester 3 tekan dindi ya. Wah, luar biasa. Oke. Tadi kan ada, kalau kita ulangin lagi, flashback lagi, tadi sempat menyinggung terkait ekonomi kreatif. Dan salah satunya tadi beberapa kali adalah penyebutan produk yang mana itu masuk dalam inovasi, Pak. Iya. Inovasi sendiri tuh apa, Pak? Inovasi gitu. Inovasi ya bisa tadi pembaharuan, bisa penciptaan yang jarang sekali gitu, penciptaan yang benar-benar baru gitu. Itu jarang sekali. Tapi biasanya yang lebih tepat itu adalah adanya pembaruan melalui kreativitas gitu aja lah, kalau ada kreativitas yang di situ. Contoh konkretnya, Pak? Seperti tadi aja, mau kopi, kemudian ada kreativitasnya diberi aroma atau rasa, kemudian yang mungkin tidak banyak yang tahu ini, insya Allah. Wow, cukup rahasia, Pak? Enggak, apa? Tidak banyak yang mengamati. Kudus itu kan terkenal dengan rokok. Iya, rokok. Industri rokok. Hanya perusahaan besar kan? Perusahaan yang kecil-kecil terdampak. Iya. Yang terjadi adalah masyarakat punya kreativitas. Masyarakat pencinta rokok. Gimana itu, Pak?
dia membuat paguyuban pecinta rokok. Iya. Balik tadi flashbacknya adalah tengwe, ngelinting dewe. Oh iya. Banyak. Jadi mereka itu kenapa? Nah, kemudian ngelinting dewe itu juga dijadikan kehidupan. Bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk dijual kembali. Ada kalau di HP saya ada komunitasnya. Sehingga nanti ada yang kemudian jual alat untuk linting, ada yang jual tembakau, ada yang jual sos, ada yang tukang racik. Tukang racik itu artinya apa? Jadi apa sih yang membedakan antara Jarum Super, kemudian Jisamsu, Marlboro, rokok-rokok yang disenangi oleh orang banyak? Taste, rasa. Kemudian ya apa? Nah, mereka itu taste-nya ada di mana? Sebenarnya itu adalah campuran tembakau, cengkeh, dan aroma. Sehingga mereka itu membuat rokok misalkan rokok aroma Jisamsu. Jadi bukan Jisamsu, aroma Jisamsu. Oke. Karena bisa dibilang itu artificialnya, Pak. Ya. Jadi itu aromanya aja. Jadi mereka yang rokok, wah iya kayak Jisamsu, lumayan regane dengan murah. Harga lebih murah. Murah pakai sekali. Kemudian seringkali bisa antar komunitas, misalkan saya menemukan aroma ini, coba, kemudian kita kirim ke luar Jawa, misalkan, oh ternyata tidak cocok ini, belum sama dengan Jisamsu, tingkat kemiripannya baru 70%. Kemudian ada lagi kita nanti di komunitas ini, oh ini, wah ini sudah ini 80 ini. Jadi mereka sama berkomunikasi untuk, lah itu kembali inovasinya informasi melalui teknologi. Nah, itu bagian dari kreativitas, ekonomi kreatif ya. Semuanya karena sekarang ini ya teknologi. Nggak mungkin kita tanpa perkembangan teknologi, mengikuti perkembangan teknologi bisa untuk yang seperti itu. Nah, ini yang tidak. Saya masih belum, saya ingin meneliti berapa besar yang beralih dari rokok branded dengan yang kemudian menjadi rokok rumahan, kalau saya itu rumahan. Saya masih belum, saya ingin meneliti tapi rasanya belum punya waktu dan belum punya format untuk itu. Tapi itu pengetahuan keterampilan saya bisa dilihat dari komunitas yang ada di HP saya untuk komunitas di situ. Untuk sekarang sudah masuk ke kuartal 4. Okay. Kemarin kan kuartal 2 minus 5,29 kalau nggak salah, dan di kuartal 3 itu naik menjadi minus 3,49%, Pak. Ya. Terus peran UMKM itu bisa dalam untuk mengatasi resesi dan menjadi metode pemulihan ekonomi, apakah cukup berdampak? Peran UMKM ke pemerintah. Peran UMKM membantu pemulihan ekonomi. UMKM-nya sendiri. UMKM kan menyumbang di dalam perekonomian. Nah, kalau mereka itu terdampak, ya tidak membantu. Yang harusnya dibantu UMKM-nya oleh pemerintah. Termasuk adalah ini yang sekarang terjadi itu adalah anunan pajak kan? Beneran. Ya kan? Anunan pajak, kemudian kemarin relaksasi dan lain sebagainya. Hanya saja mungkin yang perlu dikawal. Kemarin juga ada kan bantuan dari BLT, pemerintah, BLT dan lain sebagainya. Mungkin kalau saya peran mahasiswa di sinilah sebagai pemantau. Sebenarnya ini peran mahasiswa untuk bagaimana melakukan pantauan apakah satu yang diberikan itu sesuai dengan yang sasarannya, kemudian bagaimana penggunaannya dan lain sebagainya. Sebenarnya itu peran mahasiswa, karena kan mahasiswa di tanah kelahirannya atau di desanya itu kan yang seperti itu. Jangan pakai KKN. Kalau pakai KKN itu nanti berbeda gitu kan. Itu jenengan sebagai seorang mahasiswa yang peduli gitu. Nah, sebenarnya bisa menggunakan itu kalau saya. Iya. Sebelum corona sendiri, UMKM itu sebenarnya ada kayak BLT seperti di masa pandemi ini atau enggak ya, Pak? Kalau BLT, bukan BLT ya, namanya kredit usaha ya, KUR dan lain sebagainya. Itu kan misalkan setiap bank itu punya pinjaman yang digunakan untuk
UMKM sendiri-sendiri gitu. Berarti bisa dibilang adanya corona itu justru membantu UMKM sendiri karena bukan lagi pinjaman, karena itu sudah dinamakan bantuan yang mana nggak dikembalikan kembali gitu Pak. Ya, kalau saya tidak, karena saya selalu berprinsip tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Itu kalau prinsip yang seperti itu. Jadi apa saya coba makan tadi, benarkah itu akan berguna dan lain sebagainya. Kalau ilmu ini kok mesti tekan barokah. Barokahi tahu ngono aja. Benar, Jadi kalau inamal-amalu biniyah, nah itunya bagus, kemudian tepat sasaran, itu akan menjadi barokah. Kecil pun tidak masalah. Tetapi ketika sudah nawaitannya sudah lain dan lain sebagainya, insya Allah itu tidak akan menjadi barokah. Jari ini wong tua ngono. Aku dewe sih anonan Mbak ora patio, anonan itu saya kan selalu prinsip orang tua yang perlu kita gali, kita junjung itu. Iya Pak. Mungkin wejangan untuk yang ingin baru saja membuka usaha, terutama UMKM saat ini kan juga sedang, tadi Bapak Idris bilang, menjadi wadah usaha yang tangguh gitu Pak. Mungkin wejangan yang dapat Bapak sampaikan. Ya, semuanya jangan lupa untuk berdoa. Memohon kepada Allah. Karena apapun konsep kita bagus sekali, kalau Allah tidak mengizinkan, ya tidak akan jadi bagus. Tetapi kalau Allah merestui, nah kalau mahasiswa, kalau saya selalu teringat kepada orang tua. Iya. Ya, jadi kalau masih punya dua orang tua, itulah restu dari orang tua. Itu sangat mujarab. Dahsyat ya Pak? Iya, dahsyat itu kalau sekarang itu biasa aja. Dahsyat restu dari orang tua kalau saya. Jadi bagaimanapun kamu keluar dari rumah, restu dari orang tua itu yang akan menemani Anda. Dan itu. Kalau saya seperti tadi ikhtiar, berdoa. Karena apa yang bagus menurut kita belum tentu bagus menurut Allah. Jadi kalau misalkan gagal, sebenarnya bukan gagal gitu. Kalau sebenarnya Allah mempunyai tujuan yang lain. Kalau saya seperti itu. Tetapi itu kita harus ikhtiar. Jadi tidak ada tanpa usaha. Kita harus tetap usaha dan lain sebagainya. Maka usaha yang paling bagus itu adalah tadi lahir dan batin. Tujuannya adalah di dunia wal akhirah. Di dunia dan akhirat. Karena apalah arti dunia yang paling panjang itu adalah akhiratnya. Iya, benar sekali Pak. Emang lagi-lagi ntar pada akhirnya juga tujuannya adalah ke akhirat. Iya. Terima kasih Pak Idris atas waktunya. Bisa ngobrol panjang lebar, mulai dari tadi teh gitu juga ternyata banyak ya Pak. Dan di penghujung akhirnya juga untuk kembali lagi ke akhirat dan kepada Tuhan pokoknya Pak. Iya, sama. Jadi sekali lagi terima kasih saya diberi kesempatan untuk bisa sharing gitulah, sharing pengetahuan, sharing pengalaman. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang sedikit menggurui dan lain sebagainya. Bukan maksud saya seperti itu. Barangkali cerita saya tadi itu benar, maka yang benar itu mulai dari Allah. Kalau salah itu dari saya pribadi. Insya Allah, semoga saja sharing pada sore hari ini itu mendapatkan hidayah dari inayah dari Allah dan merupakan nanti membawa barokah bagi kita bersama, keluarga kita, lembaga kita, dan Indonesia dan agama. Itu yang lebih penting. Itu ajalah yang dapat saya berikan. Sekali lagi mohon maaf kalau di dalam merangkai kata-kata dan lain sebagainya tapi agak sedikit ya rada telonyoran gitu. Itulah itu mungkin gitu. Iya, manusia tidak luput dari dosa, Iya, salah. Makasih Pak Idris dan mohon maaf juga saya di sini sebagai host yang menemani bincang-bincang tadi. Ada banyak kesalahan juga Pak. Iya, sama-sama tadi kita saling memaafkan dan ya tadi saling mendoakan. Iya. Oke guys, jangan lupa untuk minta restu dan doa kepada orang tua maupun yang sudah tiada maupun masih ada oke lah, kita minta doa terus ya dan jangan lupa untuk memaksimalkan peran kita
untuk membantu perekonomian yang ada di Indonesia. Untuk itu, terima kasih sudah mendengarkan dan menonton. Bye. See you on the next podcast.